Halo Sobat Peziarah sekalian, jumpa lagi dalam podcast Peziarah. Dan setiap bulan Januari awal ada satu minggu yang didedikasikan untuk Hari Raya Penampakan Tuhan atau Epifani. Apa itu Epifani? Dan ada sesuatu yang berkaitan dengan berkat kapur. Apa itu berkat kapur? Kita akan membahas bersama dengan Romo Uut. Tetapi seperti biasanya, mari kita awali dulu dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu dan nyalakanlah di dalamnya api cinta-Mu. Utuslah Roh-Mu, maka segala sesuatu akan diciptakan lagi dan Engkau akan membaharui muka bumi. Ya Allah, Engkau telah mengajar hati umat-Mu dengan terang Roh Kudus. Berilah supaya dalam roh yang sama ini kami senantiasa berpikir benar dan bijaksana, serta selalu gembira karena lipurannya, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Sobat Peziarah sekalian, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Peziarah Katolik, dan juga bagikan ini kepada Sobat Peziarah lainnya untuk kita memberkati Sobat Peziarah lainnya. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan di awal, ada sebuah hari raya yang disebut dengan Hari Raya Epifani. Apa sebetulnya hari raya ini dan kenapa gereja merayakannya secara khusus? Dan apa hubungannya dengan tadi yang disebut dengan berkat kapur? Kita akan membahas bersama dengan Romo Uut. Romo, selamat tahun baru, selamat Natal juga Romo. Selamat Natal dan tahun baru William dan teman-teman semuanya. Ya, ini YouTube pertama kita di tahun 2021 yang tayang. Yes. Semoga semangatnya tetap baru dan di awal tahun 2021 ini kita akan belajar tentang Hari Raya Epifani. Sebetulnya kenapa gereja merayakan Hari Raya Epifani secara khusus, Romo? Iya, terima kasih William. Epifani itu kan dari namanya kita tahu yang pertama kali merayakan gereja timur sebenarnya, gereja yang pada dasarnya menggunakan bahasa Yunani dalam liturgi mereka. Ya. Kesaksian tertulis pertama tentang perayaan ini dari abad keempat. Jadi ini termasuk perayaan yang memang di abad-abad pertama gereja sudah dirayakan sebagai perayaan gereja. Untuk gereja timur sendiri, dalam Epifani itu dirayakan beberapa peristiwa penting dalam hidup Yesus, yaitu kelahiran, penampakan kepada 3 Majus, pembaptisan, dan juga perubahan air menjadi anggur dalam perkawinan di Kana. Semua peristiwa itu menampakkan kemuliaan Allah dalam diri Yesus Kristus, Allah Putra. Nah, itu yang dirayakan oleh gereja timur. Lalu tidak berapa lama di abad yang sama, gereja barat atau gereja Latin pun ikut mengadopsi ini. Tetapi karena gereja Latin sudah merayakan Natal di tanggal 25 Desember, maka tanggal 6 Januari itu dirayakan tidak seperti di gereja timur, yang juga merayakan Natal tanggal 6 Januari. Untuk gereja barat kita merayakan teristimewa penampakan bayi Yesus di hadapan 3 Majus. Nah ini yang dirayakan dalam Epifani menurut gereja Latin atau gereja barat. Mengapa itu dirayakan? Karena kalau kita lihat Injil Matius, 3 Majus itu punya peran penting dalam pewartaan kabar sukacita menurut Injil Matius. Apa peran pentingnya? 3 Majus adalah wakil bangsa-bangsa non-Yahudi. Maka dengan perayaan ini mau dikatakan janji Allah kepada bangsa Israel yang terungkap dalam diri Yesus sekarang melampaui suku tertentu. Sekarang jangi Allah dalam diri Yesus tidak hanya mau menggenapi janji kepada Israel, tapi juga janji kepada Abraham. Karena kalau kita lihat, Allah berjanji kepada Abraham, engkau akan kuberikan tanah, kuberikan keturunan, dan keturunanmu akan menjadi berkat segala bangsa. Nah ini dia pentingnya Epifani. Melalui Epifani ini kita mengenangkan bahwa keselamatan yang dijanjikan itu tidak hanya untuk suku bangsa tertentu, tapi untuk semua bangsa. Maka di sini dirayakan Yesus Allah penyelamat segala bangsa yang diwakili oleh 3 Majus itu. Jadi 3 Majus adalah wakil dari nenek moyang kita.
yaitu yang non-Yahudi. Saya yakin di antara kita semuanya di sini tidak ada yang nenek moyangnya orang Yahudi ya. Willem nenek moyangnya pasti bukan orang Yahudi kan ya. Nah, itu dia. Belum Nah, tahu, ini yang Romo. belum tahu ya. Maka perlu ada tes DNA. Ada nggak? Mungkin ada unsur Yahudinya kali ya, 6% lah kali sedikit. Nah, ini yang mau kita rayakan betapa nenek moyang kita pun diselamatkan. Janji keselamatan Allah melampaui batas suku, bahasa, agama. Ini kan penting terutama untuk kita yang tinggal di Indonesia ya. Jadi dengan perayaan Epifani ini kita mau mengatakan janji Allah itu untuk semua manusia. Lintas suku, lintas bahasa, lintas agama. Dan itu diwakili dengan kehadiran 3 Majus di hadapan bayi Yesus, di hadapan Santo Yusuf dan Perawan Maria. Itu pentingnya perayaan Epifani ini, teman-teman pesiar. Sedikit memperdalam, Romo. Epifani Ya. itu sendiri dari bahasa apa dan artinya apa ya, Romo? Iya, Epifani dari bahasa Yunani, ya artinya penampakan Tuhan ya. Phanos, ya, seperti teofani ya kan. Ya. Teofani itu kan theos phanos ya. Allah yang menampakkan diri. Maka Epifani itu mengatakan satu penampakan. Apa yang ditampakkan itu kemuliaan Allah. Itu dia. Jadi sebenarnya ini teofani ini ya. Tapi yang mau ditekankan adalah penampakannya. Bahwa sekarang kemuliaan Allah itu muncul. Kemuliaan Allah itu bersinar terang. Dan terutama ditekankan dalam gereja barat bersinar terang di hadapan segala bangsa. Ini yang mau dirayakan dari namanya sendiri. Yang menarik adalah gereja Latin tidak mengubah nama itu menjadi bahasa Latin ya, tapi tetap menggunakan bahasa Yunaninya ya, Epifani. Nah, itu. Mereka memang ada sesuatu yang mau dipertahankan ya, karena nama itu terikat dengan apa yang mau dirayakan. Dan mau menunjukkan memang ini pertama kali dirayakan dari gereja timur ini. Tradisi timur yang kemudian kita adopsi. Dalam gereja barat sendiri tidak wajib tanggal 6 Januari ya. Karena mungkin ada beberapa negara yang tidak menjadikan 6 Januari sebagai hari libur ya. Maka dalam kalender liturgi itu bisa dipindahkan pada hari Minggu di antara tanggal 2 dan tanggal 8. Dan kalau saya lihat kalender tahun 2021, hari Minggu antara tanggal 2 dan tanggal 8 itu jatuh di tanggal 3 Januari. Maka coba dicek, tanggal 3 Januari itu adalah perayaan Epifani menurut kalender liturgi kita. Kalau tidak salah. Ya, itu. Dalam gereja barat itu yang dibuat. Baik, jadi makna Epifani sendiri adalah penampakan Tuhan, dan itulah yang memang menjadi semangat dari perayaan ini ya, Romo ya. Nah, tapi sedikit lagi sebelum kita bicara tentang berkat kapur, Romo, ini kan yang dirayakan sebetulnya bukan orang-orang, bisa dikatakan bukan orang-orang yang percaya kepada Allah gitu, Romo, tapi kemudian dirayakan secara khusus. Kira-kira berbahayakah hal itu, Romo? Tidak berbahaya, justru ini menarik ini karena kalau kita lihat Injil Matius, 3 Majus itu membaca kelahiran seorang raja agung itu dengan menggunakan ilmu perbintangan yang bahkan dalam tradisi Yahudi dan bapak-bapak gereja itu dianggap membahayakan untuk iman akan Allah yang tunggal ya. Tapi dalam Injil Matius itu dikatakan bahwa kemampuan membaca perbintangan itu bisa dijadikan alat di tangan Tuhan untuk menuntun orang yang tidak mengenal Yahweh sampai pada iman akan Allah, terutama dalam diri Yesus. Itu menariknya. Maka di sini sebenarnya udah ada benih inkulturasi iman Kristen ke dalam budaya lainnya. Bagaimana astrologi dipakai oleh Allah untuk menuntun orang pada Allah yang benar, yaitu Allah yang dikenal dalam diri Yesus. Jadi tidak berbahaya, tetapi justru oleh Injil Matius diangkat untuk mengatakan bahwa Allah itu bisa menggunakan semua budaya manusia untuk menunjukkan jalan keselamatannya, atau dari sudut pandang manusia, semua budaya manusia punya kemampuan menerima perwahyuan ilahi.
Jadi tidak ada budaya khusus yang hanya bisa yang satu-satunya budaya yang bisa menampung perwahyuan, tidak. Ketika Yesus jadi manusia, mau menunjukkan semua kemanusiaan, semua budaya manusiawi bisa menerima perwahyuan ilahi. Maka bahasa, budaya itu bisa menjadi sarana untuk menerjemahkan berita kabar sukacita ini. Itu sebabnya mengapa kemudian gereja juga menerima terjemahan kitab suci dari Ibrani ke bahasa lainnya. Pertama-tama ke bahasa Yunani, lalu ke bahasa kita sehari-hari. Dengan kata lain, dalam agama Kristen tidak ada bahasa suci. Ya. Semua bahasa manusia suci ketika itu digunakan untuk kabar sukacita. Nah, begitu Willem. Baik, dan kalau Sobat Peziarah sekalian lebih ingin tahu tentang ketiga orang Majus dan apa yang bisa kita pelajari, kita bisa lihat di podcast Peziarah, episode khusus tentang 3 Majus ya. Nanti bisa dicari di Spotify atau di Anchor. Nah, Romo, dalam tradisi gereja juga ketika Hari Raya Epifani ini ada sesuatu yang terkait dengan berkat kapur. Kenapa sih Romo gereja mengaitkan antara penampakan Tuhan ini dengan berkat kapur ini, Romo? Oh iya. Iya, kenapa dengan berkat kapur? Pertama, ini punya akar yang dalam ini. Ini mengingatkan kita akan apa yang dibuat bangsa Israel ketika tinggal di tanah Mesir persis sebelum mereka dibebaskan. Yaitu setiap rumah tangga, kepala rumah tangga harus menandai pintu rumah mereka dengan darah anak domba sehingga bisa selamat. Ya. Maka ini mau membedakan antara rumah tangga yang berserah pada Tuhan dan yang tidak. Nah, itu akalnya di situ. Ya. Maka kemudian karena Natal itu adalah pertama-tama perayaan keluarga, karena Yesus juga lahir di tengah keluarga, maka baik juga tradisi ini diteruskan untuk mengingatkan pentingnya keluarga. Maka biasanya setelah pulang dari gereja, membawa kapur yang sudah diberkati, ada prosesi itu. Anak-anak disusul orang tua itu masuk ke pintu, dan kemudian orang tua diwakili oleh kepala rumah tangga menandai pintu rumah dengan pertama-tama angka tahun, diikuti salib, diikuti huruf C, lalu salib lagi, lalu huruf M, salib lagi, huruf B, salib lagi, lalu dua angka tahun terakhir. Begitu. Jadi kalau untuk 2021 tandanya adalah 20 salib, C salib, M salib, B salib, 21. Nah, itu. Nah, itu tanda untuk kapur yang sudah diberkati. Nah, huruf C, M, B itu tidak mewakili nama satu bank, pasti tidak ya. Itu mewakili ada dua alternatif. Alternatif pertama itu mewakili tiga nama orang Majus. Kaspar, Melchior, dan Baltasar. Atau juga bisa mewakili masing-masing huruf itu Kristus, semoga Kristus memberkati rumah ini, yang dalam bahasa Latin Christus mansionem benedicat. Nah, itu dia. Nah, itu makna dari simbol yang digoreskan dengan kapur yang sudah diberkati di ambang pintu rumah setiap keluarga. Semoga dengan itu keluarga yang ditandai ini juga diberkati dan selamat. Persis di hari raya penampakan Tuhan. Karena dengan Allah yang menampakkan diri, semua manusia mendapatkan berkatnya, diwakili oleh 3 Majus. Karena kita bukan orang Yahudi, tapi kita juga berhak mendapat berkat itu, karena udah dapat wakilnya 3 Majus. Nah, itu kurang lebih maknanya. Romo, ini pertanyaan iseng, Romo. Kenapa angka tahunnya harus dipecah? Ada yang di depan, ada yang di belakang, lalu salib dan CMB itu ada di tengah, Romo. Kenapa tidak angka tahun di depan atau CMB-nya di depan, begitu? Iya, karena kita mau mengatakan semoga setiap waktu di antara tahun itu setiap hari dalam tahun itu kita tuh dilindungi dan diberkati keluarga kita itu. Jadi kalau tahunnya di awal, nanti takutnya berkatnya hanya di ujung, di akhir ya. Kalau dekat angka 19 itu. Atau kalau ditaruh dekat angka 20 di awal, nanti hanya di awal tahun berkatnya. Maka dengan menempatkan berkat dan salib
itu di antara dua angka tahun mau mengatakan seluruh hari di tahun itu dari awal 1 Januari sampai nanti 31 Desember itu diberkati semuanya. Terberkati oleh kehadiran Allah dalam keluarga itu. Ya, lalu salib kan simbol kemenangan sekaligus keselamatan kita ya, yang diperoleh melalui salib Kristus. Ya, itu. Baik, Romo, bicara tentang Hari Raya Epifani, apa semangat penting yang sebetulnya perlu diingat oleh sobat peziarah ketika merayakan Hari Raya Epifani yang kita perlu bawa sepanjang 2021 ini, Romo? Iya, yang semangat penting adalah ini. Jangan padamkan kerinduan kita akan Allah. Ini yang paling penting ya. Teman-teman, rekan-rekan muda pasti dalam hatinya itu kan pengen mendapatkan, selalu ingin mencari yang spesial. Anak-anak muda itu terkenal dengan masa-masa idealnya. Maka mereka selalu mencari yang ideal. Mereka selalu mencari figur idola. Nah itu idola kan dari kata ideal. Maka anak-anak muda itu kan sering ikut nonton American Idol dan seterusnya. Itu sebenarnya dorongan untuk mencari yang ideal, yang sempurna. Nah, akal dari dorongan ini sebenarnya kerinduan kita untuk mencari Allah. Nah, arahkanlah semuanya itu, semangat itu, nyala itu untuk mencari yang paling ideal, sumber segala yang terbaik, yaitu Allah sendiri. Nah, ini jangan padam ini. Semangat untuk menjadi lebih sempurna, untuk lebih baik, untuk mengikuti idola atau ideal tertentu, itu semuanya akarnya adalah ingin menjadi sempurna, dan itu kan perintah Yesus, jadilah engkau sempurna seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Nah, carilah itu. Carilah kesempurnaan, carilah kebaikan. Selalu pengen jadi lebih baik. Itu semangat yang penting, seperti yang dilakukan 3 Majus. Mereka meninggalkan kekayaan, kenyamanan, berjuang susah payah sampai ke depan raja paling sadis Herodes untuk menemukan sang raja, yaitu bayi Yesus. Maka cocok dengan program kita ya, peziarah. Nah, itu semangatnya, itu semangat mencari yang terbaik dan mewujudkannya. Baik, tidak pernah lelah mencari yang ideal, mencari Allah sendiri, dan membawa sukacita itu dalam ziarah seluruh tahun 2021 ini. Persis. Ya sobat peziarah. Terima kasih banyak Romo Uut untuk narasi yang inspiratif hari ini terkait dengan Hari Raya Epifani dan Berkat Kapur. Semoga semangat sukacita ini kita bawa terus dalam semangat ziarah kita di 2021 ini. Mari kita bawa sukacita dan kemuliaan Tuhan bersama-sama dalam seluruh tahun ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya, sobat peziarah sekalian, jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube Peziarah Katolik dan bagikan konten-konten kami kepada sobat peziarah lainnya untuk memberkati kita semua. Sampai jumpa dalam podcast peziarah berikutnya. Bye.